Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 40. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah energi berwarna kuning seperti nyala api pada saat ini telah keluar dari bawah tanah, dan kekuatan yang agung serta perkasa itu benar-benar sangat menakjubkan. Sementara Lindong berada di tengah-tengah nyala api tersebut. Tatapan mata Lindong pada saat ini sangat tajam ketika melihat senior Wang Yan di kejauhan, yang pada saat ini telah memiliki sosok seperti iblis di atas kepalanya. Dan ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kitab suci penghancuran besar di dalam sebuah pertarungan. Lindong pun bisa merasakan dengan jelas bahwa energi di dalam tanah sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya saat ini. Dan apalagi Lindong bisa mengendalikan energi ini, yang kemudian Lindong pun bergumam, "Ini adalah energi luar biasa yang belum pernah aku miliki sebelumnya." Dan pada saat ini Lindong akhirnya mengerti mengapa kitab suci penghancuran besar bisa menjadi seni bela diri terkuat dari sekte Dao. Karena pada dasarnya kitab suci penghancuran besar itu meminjam energi tanah secara paksa, yang kemudian bisa digunakan oleh penggunanya dengan cara yang cukup sombong. Dan dari sudut pandang tertentu, sebenarnya kitab suci penghancuran besar itu mirip dengan batu simbol yang melahap. Namun kekuatan yang dipinjam oleh kitab suci penghancuran besar akan bisa dilepaskan dalam waktu yang singkat, sehingga bisa menciptakan serangan yang sangat menakutkan. Sementara di sisi lain, batu simbol pelahap akan mencerna kekuatan yang telah dia lahap, yang kemudian mengubahnya menjadi sebuah energi murni. Dan hal itu akan dikirimkan secara perlahan pada penggunanya. Sambil mengulurkan tangan dan mengepalkannya dengan lembut, Lindong pun tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Kekuatan yang luar biasa." Dan Lindong cukup puas dengan kekuatan yang telah diciptakan dari kitab suci penghancuran besar. Telapak tangan hitam besar yang dilancarkan oleh senior Wang Yan kini sebenarnya telah menutupi langit dan membawa tekanan yang sangat menakutkan ketika mendekati Lindong. Dan tanah di sekitar Lindong pada saat ini telah benar-benar runtuh. Lindong pun segera menghirup nafas dalam-dalam. Tangannya pun segera memegang pohon hitam besar dengan erat, dan kemudian Lindong mengangkatnya tinggi ke udara. Setelah itu, Lindong pun melakukan sebuah tebasan. Tidak lama kemudian energi kuning yang sangat cerah benar-benar memenuhi setengah langit dari tempat pertarungan ini. Dan pada akhirnya energi itu langsung menutupi batang pohon hitam di depan banyak tatapan mata orang, yang pada saat ini mereka semua terlihat sangat tercengang ketika kekuatan Yuan yang liar dan kejam pada saat ini telah dikeluarkan oleh Lindong melalui pohon hitam yang telah dia pegang. Lindong pun kini berteriak, "Kitab suci penghancuran besar, air mata kehancuran." Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya yang terang kini telah meletus dari batang pohon hitam. Begitu cahaya itu dilepaskan, sebuah retakan yang besar kini benar-benar telah terbuka. Dan pada akhirnya hal itu langsung menyebar ke tepi gunung dari tengah-tengah medan pertempuran. Dan seolah-olah retakan ini benar-benar akan membelah gunung menjadi dua. Dan tidak lama kemudian, serangan cahaya yang telah dikirimkan oleh Lindong kini telah benar-benar bertabrakan dengan tangan hitam raksasa. Dan hal itu membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Sampai-sampai mereka tidak berani untuk mengeluarkan suara apapun. Yang pada saat ini, cahaya yang dikirimkan oleh Lindong dan juga tangan hitam raksasa sebenarnya telah melakukan pengikisan satu sama lain. Dan riak energi yang sangat menakutkan juga telah menyebar dari langit, yang membuat distorsi seluruh tempat itu. Sesaat kemudian pupil mata banyak orang kini telah benar-benar menyusut. Dan kedua energi yang sangat ganas pada akhirnya kehilangan kendali satu sama lain dalam melakukan pengikisan, yang pada akhirnya mereka pun melesat dan melakukan sapuan keluar arena pertarungan. Seolah-olah pada saat ini badai pasir telah menyebar dari tempat itu, dan tidak ada satupun orang yang ada di arena ini bisa menghindari badai yang telah tercipta dari benturan cahaya Lindong serta tangan hitam
milik senior Wang Yan. Beberapa murid yang lebih dekat dengan tempat pertarungan, mereka pun pada saat ini segera memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka juga telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara keterkejutan kini telah memenuhi pandangan mereka. Hanya dari gelombang energi yang tercipta akibat benturan saja sudah membuat banyak orang kini benar-benar terluka. Setelah gelombang kejut berwarna hitam dan kuning pada saat ini berdesir keluar, semua orang bisa melihat bahwa Lindong dan juga senior Wang Yan kini sebenarnya mereka berdua telah terlempar mundur. Dan kemudian Lindong maupun senior Wang Yan sendiri kini telah benar-benar memuntahkan seteguk darah. Mereka pada akhirnya mengalami cedera yang serius dari serangan yang mereka lakukan. Ying Huan yang melihat Lindong dan juga senior Wang Yan pada saat ini telah terluka parah, tangannya pun tanpa sadar telah menutup mulutnya. Dan kecemasan kini telah melintas di mata Huan karena pertarungan antara Lindong dan juga Wang Yan saat ini benar-benar sangat ganas. Dan hal itu membuat banyak penonton menjadi ketakutan. Pohon hitam di tangan Lindong pada saat ini telah tertancap kuat ke tanah. Dan hal itu menyebabkan tanah kini telah benar-benar memiliki luka gores yang sangat dalam dan juga panjang. Sementara sayap naga di punggung Lindong sebenarnya telah mengepak dengan keras. Dan hal itu secara bertahap menghilangkan kekuatan menakutkan yang sebenarnya telah menyerang ke dalam tubuh Lindong. Lindong pun kini menghapus jejak darah yang ada di mulutnya. Setelah dia bisa menstabilkan tubuhnya, tatapan ganas dari mata Lindong segera melihat ke arah senior Wang Yan. Dan setelah itu, Lindong kembali memegang erat-erat pohon hitam. Dan sayap di punggungnya kini mengepak dengan cepat. Tidak lama kemudian, tubuh dari Lindong pun menghilang dengan cara yang cukup aneh. Di sisi lain, senior Wang Yan pada saat ini juga telah menstabilkan tubuhnya. Dan kondisinya benar-benar terlihat cukup acak-acakan. Ada sedikit ketidakpercayaan di dalam tatapan mata senior Wang Yan. Jelas dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar bisa memblokir serangan terkuatnya. Padahal ada sebuah kesenjangan energi Yuan antara Lindong dan juga dirinya. Hingga pada saat ini senior Wang Yan sadar bahwa sebenarnya kitab suci penghancuran besar adalah sesuatu yang benar-benar tirani. Tiba-tiba saja ekspresi di wajah senior Wang Yan kini telah benar-benar berubah. Dan sesaat kemudian tubuhnya dengan cara yang aneh menghindar ke samping. Dan tepat ketika senior Wang Yan menghindar ini, tiba-tiba saja pohon hitam telah muncul dari langit dan menghantam tepat di mana dia berdiri sebelumnya. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung menghancurkan tempat itu. Dan kemudian sebuah serangan secepat kilat pada saat ini sebenarnya telah kembali mengejar senior Wang Yan. Karena pada saat ini ada sebuah batu yang tajam yang telah dibungkus menggunakan energi Yuan melesat dengan cepat dan menyasar ke arah titik vital dari senior Wang Yan. Tubuh senior Wang Yan yang ada di udara langsung mengambil pedang hitamnya, kemudian diayunkan dengan keras. Dan energi pedang yang kuat langsung mengiris pecahan batu menjadi sebuah debu. Tidak lama kemudian Lindong pun kini segera muncul di hadapan dari senior Wang Yan. Dan kekuatan tinju yang ganas kini telah dilancarkan oleh Lindong untuk menyasar dada dari senior Wang Yan. Melihat hal ini, tatapan dari mata senior Wang Yan menjadi benar-benar tajam. Dan dia sekarang tidak berusaha untuk menghindar, tapi senior Wang Yan malah melakukan tendangan ke arah Lindong. Selama ini gaya bertarung dari senior Wang Yan benar-benar sangat kejam. Dan biasanya dia adalah orang yang akan menyudutkan orang lain ke dalam pertempuran hidup dan mati dengan kejam. Namun pada saat ini senior Wang Yan telah dipaksa mundur oleh Lindong dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada akhirnya tinjuan dari Lindong telah mendarat di tubuh senior Wang Yan. Sementara tendangan dari senior Wang Yan juga telah mendarat di tubuh Lindong. Dan keduanya pada saat ini benar-benar terpental mundur dengan tubuh yang terhuyung. Banyak orang yang melihat pertarungan antara Lindong dan senior Wang Yan ini merasa kulit kepala mereka seperti mati rasa. Karena ini adalah pertarungan yang benar-benar kejam. Lindong pun pada saat ini kembali memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tangannya
kini telah gemetar. Namun tatapan matanya masih terlihat tajam ketika melihat ke arah senior Wang Yan. Dan Lindong pada saat ini tahu jika sebenarnya di dalam tubuh dari senior Wang Yan memiliki sebuah kekuatan yang bisa menghalau kekuatan tinjunya. Sambil menghapus jejak darah yang ada di wajahnya, senior Wang Yan pun tersenyum pada Lindong dan tubuhnya kini telah bergetar. Setelah itu, sebuah cahaya keemasan kini telah terlihat. Dan sebenarnya, cahaya keemasan yang telah dikeluarkan oleh senior Wang Yan kini seperti membentuk sebuah lapisan kulit luar yang membungkus seluruh tubuhnya. Dan senior Wang Yan pun kini berkata, "Lindong, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kamu memang sangat luar biasa untuk bisa bertarung denganku. Menjadi keadaan seperti ini hanya dengan kekuatan tahap 6 nirwana. Tapi bagaimanapun juga ada celah yang sangat menakutkan antara tahap 6 nirwana dengan tahap 9 nirwana. Aku yang sekarang sudah mulai membentuk roh Yuan dan bisa menggunakan roh Yuan itu untuk membentuk sebuah kultikula roh Yuan. Seranganmu tidak akan pernah bisa mematahkannya." Mendengar ucapan dari senior Wang Yan, tatapan mata dari Lindong kini tiba-tiba seperti seorang yang terkejut. Yang kemudian Lindong pun bergumam, "Kultikula roh Yuan ya? Tidak heran aku bisa merasakan fluktuasi yang akrab darinya. Karena sebenarnya hal itu telah dibentuk dari kekuatan roh Yuan. Dan kekuatan dari roh Yuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk oleh seseorang yang setidaknya telah mencapai tahap 7 nirwana. Namun membentuk kekuatan roh Yuan sendiri tidak berarti bahwa seseorang bisa membentuk roh Yuan. Bahkan seseorang seperti Wang Yan kemungkinan tidak bisa mencapai hal itu. Namun menurut analisa dari Lindong, sepertinya Wang Yan telah memiliki semacam pertemuan yang khusus, sehingga kekuatan dari roh Yuannya telah benar-benar bisa dia bentuk menjadi kultikula roh Yuan. Dan hal itu memiliki sifat pertahanan yang benar-benar kuat. Setelah memikirkan hal ini, tiba-tiba saja kaki dari Lindong menginjak tanah dengan sangat kuat. Dan sekali lagi, Lindong melesat dengan cepat ke arah senior Wang Yan. Melihat pergerakan dari Lindong, aura ganas kini telah terpancar dari tatapan mata senior Wang Yan, yang kemudian dia berkata, "Lindong benar-benar orang yang keras kepala." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari senior Wang Yan segera meraih pedangnya dan dia melakukan tusukan ke depan dengan cara yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja, dang! Pohon hitam pada saat ini telah bertabrakan dengan pedang milik senior Wang Yan. Dan kemudian Lindong pun melakukan dorongan yang keras pada pohon hitam yang telah bertabrakan dengan pedang senior Wang Yan itu. Akibat dorongan dari Lindong, kini pedang yang ada di tangan senior Wang Yan telah benar-benar terlempar dari tangannya. Setelah senior Wang Yan tidak memiliki senjata, Lindong pun segera mendekati tubuh dari senior Wang Yan. Dan kekuatan telapak tangan yang ganas kini telah dikeluarkan oleh Lindong. Ying Xiaoshe dan juga Huan Huan ketika melihat tindakan dari Lindong, mereka pun berseru. Meskipun tubuh fisik dari Lindong sangat kuat, tapi senior Wang Yan pada saat ini telah memiliki kultikula roh Yuan. Bagaimana Lindong yang tanpa senjata bisa mematahkan pertahanan milik senior Wang Yan? Dan di sisi lain, ketika senior Wang Yan melihat Lindong menuju ke arahnya, dia pun berkata, "Dasar bodoh." Karena senior Wang Yan berpikir dirinya pada saat ini telah memiliki kultikula roh Yuan, maka serangan biasa dari Lindong tidak akan bisa membahayakan dirinya. Dan di sisi lain, pukulan apapun yang dilancarkan oleh senior Wang Yan pasti akan langsung bisa melukai Lindong. Dan pada akhirnya, beng! Telapak tangan dari senior Wang Yan kini telah didorong ke depan dan langsung mendarat di dada Lindong. Kekuatan yang liar dan juga ganas sebenarnya membuat Lindong pada saat ini merasa ingin memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Namun Lindong mengabaikan hal itu, dan wajahnya yang telah berlumuran darah kini benar-benar terlihat tampak ganas. Pada akhirnya, tangan dari Lindong juga telah mendarat di tubuh dari senior Wang Yan. Ketika telapak tangan dari Lindong itu mengenai tubuhnya, senior Wang Yan kini telah tersenyum secara misterius. Dan setelah itu,
Senior Wang Yan pun bisa melihat sebuah cahaya emas yang telah muncul dari telapak tangan Lindong. Sebuah keterkejutan dan juga keheranan kini telah benar-benar muncul dalam raut wajah Senior Wang Yan, yang pada akhirnya dia berkata, ini sebenarnya adalah senjata roh Yuan. Senior Wang Yan pada saat ini benar-benar sangat syok melihat senjata roh Yuan yang telah keluar dari tangan Lindong. Dan Lindong pun tidak memberikan banyak waktu pada Senior Wang Yan untuk larut di dalam keterkejutannya. Karena pada saat ini Lindong telah dengan kejam menekan cincin naga Yuan ke dalam tubuh Senior Wang Yan, yang pada akhirnya cincin naga Yuan benar-benar telah menghantam lapisan kultikula emas di tubuh Senior Wang Yan saat ini. Percikan api telah benar-benar keluar dan suara yang menusuk telinga kini telah terdengar, yang pada akhirnya krak, suara retakan pun terdengar karena ketajaman dari cincin naga Yuan milik Lindong benar-benar dalam tingkat yang sangat menakutkan. Dan sebenarnya suara retakan itu telah muncul dari kultikula roh Yuan yang melindungi tubuh Senior Wang Yan. Hal ini membuat tatapan matanya benar-benar sangat ketakutan. Senior Wang Yan pada saat ini berpikir bahwa Lindong benar-benar sangat mengerikan dan bisa memojokkan dirinya sampai seperti ini. Ketika ekspresi tidak percaya muncul di wajah Senior Wang Yan, Lindong pun sebenarnya telah tersenyum dan kemudian dia berkata, "Senior Wang Yan, kaulah yang akan kalah." Dan pada akhirnya, beng! Kultikula roh Yuan di tubuh Senior Wang Yan benar-benar telah meledak. Dan pada saat ini, cahaya keemasan dengan cepat telah meredup sebelum pada akhirnya hal itu kembali ke dalam tubuh Senior Wang Yan. Ketika kultikula roh Yuan yang telah hancur, Senior Wang Yan sebenarnya telah mengambil langkah untuk menghindar ke samping karena dia tidak ingin terkena serangan cincin naga Yuan milik Lindong, karena benda itu benar-benar sangat tajam. Namun pergerakan dari Senior Wang Yan sebenarnya telah melambat, yang pada akhirnya cincin naga Yuan kini menghantam dada Senior Wang Yan dan saat ini langsung menyemburkan darah segar dari dalam dadanya. Namun Senior Wang Yan bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika dia terkena pukulan mematikan dari Lindong, tiba-tiba saja Senior Wang Yan juga langsung menerbangkan tinjunya dengan kejam ke arah Lindong. Dan pada saat ini, beng! Tinju dari Senior Wang Yan telah dengan keras mendarat di dada Lindong. Namun tepat ketika tinju itu menyentuh dadanya, sebuah cahaya hijau segera melonjak dari dalam tubuh Lindong. Karena kekuatan tinju yang luar biasa dari Senior Wang Yan kini membuat darah di dalam tubuh Lindong sebenarnya telah bergejolak dengan keras. Dan tiba-tiba saja Lindong pun tersenyum. Hal itu membuat Senior Wang Yan melihat sosok Lindong seperti orang yang sangat menakutkan dan benar-benar kejam. Pada akhirnya Senior Wang Yan harus mengakui bahwa Lindong bukanlah orang yang bisa diremehkan sedikit pun. Karena setelah dia menerima serangan habis-habisan, sebenarnya Lindong masih bisa dengan kejam menyudutkan Senior Wang Yan sampai seperti saat ini. Dan kemudian Senior Wang Yan pun kini berkata dalam hati, "Aku mungkin memang kejam, tapi Lindong, dia ternyata lebih kejam dariku." Setelah Lindong menerima pukulan dari Senior Wang Yan, pada saat ini telapak kaki dari Lindong sebenarnya telah menggeliat dengan cara yang aneh dan kemudian berubah menjadi kaki naga yang cukup besar. Cahaya hijau pun kini telah menyembur ke kaki naga milik Lindong dengan ganas. Dan pada saat ini, kaki Lindong telah diayunkan yang kemudian mendarat di tubuh Senior Wang Yan. Dan pada akhirnya, beng! Tubuh dari Senior Wang Yan kini telah dikirim terbang oleh tendangan kaki naga Lindong seperti bola meriam. Yang pada saat ini, tubuh Senior Wang Yan yang telah terlempar menabrak banyak bebatuan dan kemudian menghancurkannya. Setelah itu, Senior Wang Yan pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Senior Wang Yan yang pada saat ini mencoba menstabilkan tubuhnya, tatapan matanya melihat ke arah Lindong dengan cara yang cukup aneh dan benar-benar tidak percaya. Kekuatan Yuan di dalam tubuh Senior Wang Yan
sebenarnya telah menjadi lambat. Dan tiba-tiba saja, kini sebuah teriakan terdengar oleh senior Wang Yan. Hal itu membuat ekspresi dari senior Wang Yan segera berubah dan dia langsung mengambil langkah untuk mundur. Senior Wang Yan pun dengan cepat melihat ke arah depannya. Dan pada saat ini, ternyata Lindong telah melesat dengan cepat seperti seekor banteng yang telah mengamuk. Dan pada akhirnya, beng! Tubuh dari Lindong pada saat ini telah dengan keras bertabrakan dengan senior Wang Yan. Suara bergema kini telah terdengar di seluruh arena pertarungan ini. Hal itu membuat banyak penonton mereka telah menahan nafas. Sementara Ying Huan Huan yang melihat hal ini hanya bisa mengepalkan tangannya dan kemudian menggigit bibirnya. Karena pertarungan yang dilakukan oleh Lindong benar-benar membuat Huan Huan kini merasa ketakutan. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao, Patwa Chen Zhen, dan juga yang lainnya, di wajah mereka juga sangat heran ketika melihat apa yang telah dilakukan oleh Lindong. Tabrakan keras yang dilakukan oleh Lindong ke tubuh senior Wang Yan pada saat ini membuat keduanya melesat mundur ke arah yang berlawanan. Dan tubuh mereka membuat tanah yang mereka pijak memiliki goresan yang dalam dan juga panjang. Dan aura kekerasan yang sangat menakutkan di sekitar arena pertempuran pada saat ini telah benar-benar menjadi sangat lemah. Karena sebenarnya Lindong dan juga senior Wang Yan sekarang mereka berdua telah terluka parah. Seluruh orang yang ada di tempat ini terdiam ketika melihat Lindong maupun senior Wang Yan sedang berusaha untuk berdiri. Dan banyak orang tidak bisa menahan rasa gemetar di dalam tubuh mereka ketika melihat Lindong dan juga senior Wang Yan telah berlumuran darah, di mana pada saat ini darah mereka telah menetes ke tanah yang mereka pijak. Dan pertempuran ini benar-benar pertempuran yang sangat tragis. Senior Wang Yan pun berjuang untuk sejenak, namun pada akhirnya dia tidak berhasil berdiri lagi. Dia pun pada saat ini hanya bisa terbaring dan melihat ke arah langit. Sementara darah segar menutupi seluruh tubuhnya. Dan kemudian senior Wang Yan pada saat ini melirik ke arah Lindong dari sudut matanya, di mana Lindong sekarang masih berjuang untuk bangun. Melihat hal ini, senior Wang Yan pun berkata, "Lindong, kita berdua telah kalah dan kamu juga tidak bisa mengalahkan diriku." Namun tiba-tiba saja setelah senior Wang Yan mengatakan hal itu, Lindong kini dengan tubuh yang gemetaran, dia telah benar-benar berdiri. Sementara darah segar terus keluar dari dalam tubuh Lindong dan mewarnai tanah yang ada di bawahnya. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini terlihat cukup kabur. Namun dia dengan keras kepala berusaha untuk tidak terjatuh. Lindong pun segera membalikkan badannya dan dengan tubuh yang terhuyung, dia pada saat ini telah berjalan maju menuju ke arah senior Wang Yan. Lindong yang berusaha berjalan selangkah demi selangkah dengan tubuh yang telah berlumuran darah membuat tatapan mata dari Ying Huan Huan tanpa sadar telah memerah. Yang kemudian Ying Huan Huan pun pada saat ini akan melompat untuk menolong Lindong, tapi dia dengan segera dihentikan oleh Ying Xiaoxiao. Yang pada saat ini Ying Xiaoxiao pun berkata, "Jangan biarkan semua usahanya sia-sia. Kalau tidak, kakak senior Wang Yan tidak akan pernah mengaku kalah." Mendengar ucapan dari kakaknya itu, Huan Huan hanya bisa menggigit bibirnya sambil mengepalkan tangannya. Dan pada akhirnya Ying Huan Huan kini telah membenamkan kepalanya ke bahu dari Ying Xiaoxiao karena dia tidak berani lagi untuk melihat Lindong yang sudah terluka parah namun masih berjuang demi bisa memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, senior Wang Yan telah menjadi orang yang berbeda setelah insiden kematian kakaknya, dan hal itu membuat senior Wang Yan berubah menjadi seseorang yang sangat kejam. Namun pada saat ini di hadapan banyak murid sekte Dao dan juga disaksikan oleh para tetua serta pimpinan dari sekte Dao sendiri, kekejaman dari senior Wang Yan telah benar-benar ditekan oleh Lindong. Maka dari itu, Ying Huan Huan hanya bisa membayangkan apa saja yang telah dialami oleh Lindong, dan pasti hal itu benar-benar menyayat jiwa
yang lebih menyakitkan dari apa yang dialami senior Wang Yan. Ketika memikirkan hal ini, Huan pun tanpa sadar telah menangis dan dia menyadari betapa beratnya beban yang telah dipikul oleh Lindong selama ini. Ying Xiaoxiao pun dengan lembut membelai rambut milik Ying Huan. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, Lindong itu adalah orang yang benar-benar ceroboh. Lindong pada saat ini terus melanjutkan perjalanannya untuk mendekati tubuh dari senior Wang Yan sambil memegang pohon hitam besar di tangannya. Dan Lindong pun menyeret pohon itu ketika dia berjalan menuju ke arah senior Wang Yan. Setelah Lindong sampai di hadapan dari senior Wang Yan, dia pun segera menancapkan batang pohon tepat di hadapan dari senior Wang Yan. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia berkata, Senior Wang Yan, kamu telah kalah. Tubuh dari Wang Yan yang pada saat ini bersandar di batu. Dia pun menatap ke arah Lindong yang membuat tatapan mata dari senior Wang Yan terlihat cukup tajam. Sebelum pada akhirnya ketajaman di mata senior Wang Yan kini telah benar-benar meredup. Yang kemudian senior Wang Yan pun sambil tersenyum dia berkata, Sekte Dao pada akhirnya telah berhasil menghasilkan seseorang yang sangat luar biasa. Aku sekarang benar-benar telah kalah. Setelah mengatakan hal itu, senior Wang Yan mengusap darah di mulutnya. Yang kemudian dia secara perlahan telah menutup matanya. Karena senior Wang Yan pada saat ini telah mengakui kekalahan dirinya dari seorang Lindong. Senior Wang Yan yang telah mengakui kekalahannya. Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat ini terkejut. Dan sesaat kemudian, emosi yang rumit telah muncul dari tatapan mata mereka. Dan banyak orang kini telah berkata, senior Wang Yan telah kalah. Bahkan anggota generasi muda yang paling menonjol dari sekte Dao, kakak senior Ying Xiaoxiao, sebenarnya telah kalah dari senior Wang Yan. Dan saat ini, orang yang bisa mengalahkan senior Wang Yan adalah murid baru yang telah bergabung dengan sekte Dao kurang dari 1 tahun. Dan pada akhirnya, akhir dari cerita ini jelas merupakan salah satu yang tidak bisa diperkirakan oleh banyak orang di sekte Dao. Banyak murid saling bertatapan mata. Mereka pun penuh kekaguman ketika melihat sosok dari Lindong. Yang kemudian banyak orang kini berkata, Lindong, orang ini benar-benar luar biasa. Para murid dari aula sunyi pada saat ini tertegun sejenak sebelum pada akhirnya kegembiraan kini telah muncul di wajah mereka. Karena mereka pada saat ini menyadari bahwa setelah pertempuran ini, maka posisi dari aula sunyi mereka akan naik menjadi peringkat pertama. Dan tidak akan ada satupun murid-murid dari aula lainnya yang akan mengejek mereka seperti sebelumnya. Lagi pula, dengan kemenangan Lindong saat ini, siapa lagi yang akan berani menganggap bahwa aula sunyi adalah aula yang terlemah? Di dalam kompetisi aula saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Lindong menjadi orang yang paling mempesona. Tangan Huan kini telah tanpa sadar mengepal dengan erat. Sebelum pada akhirnya, kegembiraan muncul di wajahnya dan dia berkata, Kakak, Lindong benar-benar menang. Ying Xiaoxiao pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Sementara senyum kini telah muncul di wajahnya yang tadi terlihat pucat. Yang kemudian Ying Xiaoxiao sadar bahwa pada saat ini Lindong akan mendapatkan hak otoritas komando selama kompetisi sekte besar. Hal itu masih lebih baik daripada senior Wang Yan yang harus memiliki otoritas komando. Ying Xiaoxiao pun kini melihat tajam ke arah Lindong yang memegang pohon hitam di tangannya, yang telah membuat Wang Yan mengakui kekalahannya. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, Lindong, sepertinya dia adalah seseorang yang tidak pernah pamer akan kemampuan aslinya. Berbagai kartu traf telah membuat banyak orang menjadi sangat terkejut selama berkali-kali. Mendengar ucapan dari kakaknya, Huan segera memegang pergelangan tangan dari Ying Xiaoxiao. Dia pun tertawa manis dan kemudian berkata, Kakak, kamu juga sangat kuat. Jika bukan karena kelembutan hatimu, pasti senior Wang Yan tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Mendengar ucapan dari Huan,
Ying Xiaoxiao pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena sebenarnya dia memang tidak lebih lemah daripada senior Wang Yan ataupun Lindong. Tapi di sisi lain, Ying Xiaoxiao adalah seseorang yang tidak memiliki sebuah kekejaman yang pada saat ini kekejaman itu benar-benar telah menjadi ciri khas dan juga karakter dari senior Wang Yan serta Lindong, karena mereka berdua telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, sebuah keterkejutan kini juga telah muncul di raut wajah dari Pak Tua Chen Zhen dan juga pimpinan aula yang lainnya. Dan tidak lama kemudian mereka pun tersadar lalu tidak bisa menahan senyum yang lega. Pak Tua Chen Zhen kini melirik ke arah Pak Tua Ying Guanxi sebelum pada akhirnya dia berkata, bocah ini benar-benar seseorang yang sangat mengejutkan. Dan Pak Tua Ying Guanxi masih terlihat seperti danau yang tenang ketika melihat sosok Lindong. Namun di dalam tatapan mata dari Pak Tua Ying Guanxi sebenarnya telah berbinar, dan dia benar-benar sangat puas dengan pencapaian Lindong saat ini. Pak Tua Ying Guanxi kemudian berkata, umumkan hasilnya. Pak Tua Chen Zhen pun segera menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia berdiri dan tatapan matanya melihat seluruh tempat ini. Setelah itu, dia berkata dengan nada suara yang rendah, namun bisa terdengar dengan cukup kuat. Pemenang terakhir dari kompetisi aula adalah Lindong dari Aula Sunyi. Sebagai juara dari kompetisi aula, Lindong sekarang berhak untuk memegang wewenang sebagai otoritas komando untuk semua murid sekte Dao selama menjalani kompetisi sekte besar. Setelah kata-kata dari Pak Tua Chen Zhen itu terucap, pada saat ini suasana di puncak gunung dipenuhi dengan sorakan yang menggelegar, dan tatapan mata semua orang kini telah dipenuhi rasa hormat ketika melihat Lindong. Dan setelah pertarungan ini, maka reputasi Lindong tidak diragukan lagi. Dia akan berdiri di puncak dari anggota generasi muda sekte Dao, karena Lindong akan menjadi anggota generasi muda terkuat saat ini. Lindong yang sekarang mendengar sorakan yang bergemuruh, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya Lindong membalikkan tangan dan dia menyimpan pohon hitam ke dalam tas Qian Kunnya. Setelah itu, Lindong pun melihat ke arah Pak Tua Chen Zhen sambil tertawa yang kemudian berkata, Paman Guru Chen Zhen, aku pikir lebih baik menyerahkan otoritas komando pada kakak Ying Xiaoxiao karena aku tidak mahir dalam hal seperti itu. Lindong mengatakan hal ini karena dia selama ini adalah seseorang yang terbiasa dengan kesendirian, dan sesuatu untuk memerintahkan orang lain adalah kelemahan dari Lindong. Maka dari itu, dia tidak ingin mendapatkan masalah karena memegang otoritas komando. Setelah kata-kata dari Lindong terdengar, pada saat ini Ying Xiaoxiao benar-benar sangat terkejut. Sementara Huan, dia tersenyum lalu mengatakan, sungguh orang yang bijaksana. Mendengar ucapan dari Huan, Ying Xiaoxiao pun segera melihat ke arah adiknya yang kemudian dia mengatakan, bukannya kamu tadi sangat mengkhawatirkan dirinya, namun saat ini nada bicaramu benar-benar keras pada Lindong. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Ying Huan hanya bisa terdiam dan wajahnya kini telah berubah menjadi merah sebelum pada akhirnya dia menunduk dan tidak berani berbicara kembali. Dan di sisi lain, Pak Tua Chen Zhen kini juga dikejutkan oleh kata-kata dari Lindong. Dia pun segera menoleh ke arah Pak Tua Ying Guanxi yang pada akhirnya pimpinan sekte Dao itu mengangguk dengan lembut. Dan kemudian Pak Tua Chen Zhen pun berbalik untuk melihat ke arah Lindong sambil tersenyum. Tatapan matanya penuh pujian yang kemudian dia pun berkata, karena kau telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan hal ini, maka kita semua hanya bisa melakukan dengan apa yang telah kau katakan, dan otoritas komando akan dikembalikan pada Ying Xiaoxiao. Selain itu, menurut aturan, juara dari kompetisi aula akan menerima hadiah. Lindong, kamu istirahatlah lebih dahulu 1 atau 2 hari lagi, dan setelah kamu memulihkan tubuhmu, pergilah ke tempat kepala sekte. Tindakan yang dilakukan oleh Lindong pada saat ini membuat Pak Tua Ying Guanxi memiliki perspektif yang tinggi terhadap Lindong. Dan di sisi lain, Lindong pun segera mengangkat alisnya, kemudian dia berkata, "Hah?
ada hadiahnya. Yang kemudian Lindong pun berpikir, mengingat status dari Pak Tua Ying Kuangsi, kemungkinan hadiah yang akan dia dapatkan adalah sesuatu yang cukup besar. Senior Wang Yannya pada saat ini memiliki ekspresi acuh tidak acuh. Dia pun segera berdiri dengan tubuh yang goyah. Dan setelah itu senior Wang Yan kembali mengambil pedangnya. Dia berbalik, lalu pergi tanpa mengatakan hal apapun. Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan pada saat ini hanya bisa menatap punggung dari senior Wang Yan. Dan mereka memiliki tatapan yang cukup menyedihkan. Karena sebenarnya Ying Xiaoxiao dan Huan tidak tega melihat kesedihan dari senior Wang Yan saat ini. Karena di masa lalu senior Wang Yan juga telah merawat Ying Xiaoxiao dan Huan seperti seorang kakak sendiri. Ketika melihat senior Wang Yan telah berbalik dan akan pergi, Lindong pada saat ini menatap punggung dari senior Wang Yan. Dan kemudian dia berkata, "Kakak senior Wang Yan." Mendengar ucapan dari Lindong, senior Wang Yan pun berhenti, tapi dia tidak menoleh. Yang kemudian dengan nada acuh tidak acuh, senior Wang Yan pun berkata, "Kau sudah menang, apalagi yang harus dikatakan?" Lindong pun kini tersenyum, sebelum pada akhirnya dia berkata, "Senior Wang Yan, aku juga tidak menyukai orang-orang dari gerbang Yuan. Jika ada kesempatan selama kompetisi sekte besar, mungkin kita bisa bekerja sama satu sama lain. Dan aku ingin mengajak senior Wang Yan bergabung denganku. Apakah kamu tertarik dengan hal ini?" Lindong melakukan hal ini karena dia tahu bahwa kompetisi sekte besar kemungkinan akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dan murid-murid dari sekte Dao juga pasti akan mengalami sebuah bahaya besar ketika bertemu dengan murid-murid dari gerbang Yuan. Pada saat itu, kemungkinan kekuatan dari senior Wang Yan bisa membantu beban dari Lindong. Karena sekte Dao ini juga membutuhkan murid yang kuat. Mendengar ucapan dari Lindong, senior Wang Yan benar-benar sangat terkejut. Dia perlahan menoleh dan kemudian melihat senyum di wajah Lindong. Tapi wajah dari senior Wang Yan saat ini tidak menunjukkan sebuah ekspresi apapun. Dan sebenarnya di dalam hati, senior Wang Yan benar-benar tersenyum. Dia yang sambil menahan senyumannya pada akhirnya menganggukkan kepala ke arah Lindong. Dan pada saat ini, senior Wang Yan secara pribadi mengirimkan pesan suara pada Lindong. "Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh siapapun orang yang kamu minta. Selain itu, kamu telah melakukannya dengan baik. Ying Xiaoxiao memang kandidat terbaik untuk memegang otoritas komando. Dan hanya saja, aku tidak semurah dirimu." Ketika mendengarkan pesan suara dari senior Wang Yan, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Karena Lindong pada saat ini berpikir bahwa senior Wang Yan tidak seburuk yang dia bayangkan. Tidak lama kemudian senior Wang Yan benar-benar telah melompat dan meninggalkan tempat ini. Dan sekarang tubuh dari Lindong benar-benar baru merasakan rasa sakit yang luar biasa dari pertempuran yang telah dia alami. Lindong pun hanya bisa tersenyum pahit ketika merasakan tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Dan pada saat ini Lindong berpikir bahwa pertempuran kali ini benar-benar lebih mengerikan daripada pertempuran yang telah dia lakukan dengan Yao Ling. Namun untungnya kekuatan Lindong juga telah meningkat secara penuh dibandingkan dengan saat itu. Sekarang luka yang dialami oleh Lindong tidak harus membuatnya pingsan selama 10 hari. Lindong pun pada akhirnya tersenyum lega dan dia menarik nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Akhirnya selesai juga." Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah langit yang biru. Dan kemudian Lindong pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Kompetisi sekte besar gerbang Yuan, aku sangat menantikan untuk melihat betapa sombongnya dirimu saat itu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di dalam kompetisi sekte besar nanti Lindong akan benar-benar mengamuk dan membantai murid-murid dari gerbang Yuan? Karena pada saat ini Lindong juga telah memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap gerbang Yuan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.